warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bapak. Selamat pagi, Bapak. Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah baik, Bapak. Baik, Bapak. Kok kurang semangat gitu ya? Coba jawab yang lebih keras. Halo. Baiklah kalau begitu Bapak langsung saja. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Bapak ingin menunjuk salah satu dari anak-anak untuk memimpin doa. Dipersilahkan untuk Mas Bayu memimpin doa. Sepertinya Mas Bayu masih belum masuk, jadi saya ganti ke Mbak Syuhro untuk memimpin doa memulai kegiatan pembelajaran hari ini. Ya, Bapak, terima kasih. Baiklah, teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tak pernah usai. Salam Bapak, terima kasih. Terima kasih Mbak Syuhro. Oke, selanjutnya setelah kita melakukan doa, mari kita menyanyi Indonesia Raya. Dipersilahkan untuk para siswa sekalian untuk berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Oke, Bapak pimpin untuk menyanyikan lagu Indonesia Rayanya. 2, 4. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, dipersilakan untuk semua peserta didik untuk kembali duduk di tempatnya masing-masing. Selanjutnya, Bapak ingin mengecek kehadiran dari siswa-siswa
yang ada di kelas ini? Apakah ada yang tidak masuk atau izin sakit? Masuk semua, Bapak. Oke, masuk semuanya. Oke, Bapak akan lanjutkan ke anggota selanjutnya, yaitu tentang materi yang akan kita pelajari. Sebelum Bapak masuk ke materi, Bapak ingin bertanya mengenai contoh-contoh suku yang ada di Indonesia. Mohon Mbak Tessa sebutkan minimal tiga contoh suku yang ada di Indonesia. Ada suku Osing, suku Jawa, suku Sunda. Itu, Bapak. Oke, terima kasih Mbak. Oke, terima kasih Mbak Tessa. Seperti yang disebutkan dari Mbak Tessa, bahwa di Indonesia ini banyak sukunya. Selain suku yang disebutkan oleh Mbak Tessa, ada juga suku seperti suku Minahasa, suku Sunda, suku Madura, dan lain sebagainya. Selain terdapat beragam suku, kita juga terdapat keberagaman seperti keberagaman budaya, makanan, bahasa, dan lain sebagainya. Nah, dan semua keberagaman itu dimanifestasikan dalam sebuah semboyan yang diabadikan dalam sebuah simbol Pancasila. Ayo, siapa yang tahu apa semboyan yang terdapat pada simbol Pancasila? Monggo untuk Mbak Vina untuk menjawab simbol yang tercantum pada semboyan yang tercantum pada simbol Garuda Pancasila. Yang Bhinneka Tunggal Ika, Bapak. oke, hebat, pintar Mbak Mina. Ya, seperti yang Yeay! ya, seperti yang dikatakan oleh Mbak Mina, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Untuk hari ini, kita akan mempelajari Bhinneka Tunggal Ika. Untuk capaian pembelajarannya, untuk pada fase ini peserta didik akan mengidentifikasi dengan menghargai identitas dirinya sesuai dengan jenis kelamin, hobi, bahasa, serta agama dan kepercayaan di lingkungan rumah dan sekolah. Selanjutnya yaitu mengenal karakteristik lingkungan tempat tinggal dan sekolah sebagai bagian dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu mengenal bendera negara, lagu kebangsaan, simbol, dan sila-sila Pancasila dalam negara Garuda Pancasila. Selanjutnya yaitu mematuhi aturan di lingkungan keluarga dan menciptakannya, mengenal para perumus Pancasila dan menerapkan nilai-nilai Pancasila, serta mempraktikkan sikap dan perilaku menjaga lingkungan tempat tinggal dan sekolah. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajarannya, next. Selanjutnya untuk tujuan pembelajarannya terdiri tadi beberapa poin. Yang pertama yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi identitas diri meliputi jenis kelamin, nama, dan asal melalui pengamatan di lingkungan rumah dan sekolah dengan baik. Selanjutnya yaitu peserta didik dapat menyebutkan berbagai jenis hobi yang dimiliki oleh teman-teman di rumah dan sekolah dengan benar. Setelah itu peserta didik dapat menunjukkan sikap saling menghargai keberagaman yang ada baik di rumah maupun di sekolah. Next. Oke, selanjutnya kita akan memasuki kegiatan inti pembelajaran. Untuk penjelasan mengenai kegiatan inti pelajaran akan dijelaskan oleh rekan saya. Persilakan untuk rekan yang bertugas. Oke, tadi kan sudah dijelasin tentang apa yang akan kita pelajari hari ini, bahwa kita hari ini akan belajar tentang apa? Siapa yang bisa menjawab? Oke, kalau nggak ada yang jawab, mungkin Ibu tunjuk ya. Mungkin ada Mbak Aza. Hari ini kita akan belajar apa, Mbak Aza? Ayo Mbak Aza, jangan tidur, nanti malah ketiduran. Ayo Mbak Aza, hari ini kita belajar tentang apa ya?
Mungkin Mbak Aza lagi nggak fokus ya. Mungkin ada Mbak siapa yang mau menjawab ini ya? Mungkin Mbak Zuhro. Kita hari ini bicara tentang apa ya Mbak Zuhro ya? Itu Ibu, berbeda tetapi tetap sama. Oke, betul sekali. Jadi, hari ini kita belajar tentang Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi, walaupun kita berbeda-beda tetap satu. Oke, setelah ini akan ada satu video yang harus kalian amati. Nah, setelah kalian amati, kalian nanti akan bentuk kelompok. Ya, akan bentuk kelompok masing-masing 2. Begitu nggih? Jadi, apakah suara saya terdengar dengan jelas dan perintahnya jelas? Jelas. Ibu. Oke, ditunggu dulu ya anak-anak ya. Ini kan karena kita daring ya, jadi mungkin sinyalnya tidak lancar nggih. Tunggu sebentar nggih untuk videonya. Jadi anak-anak sekarang bersiap untuk berdiskusi dengan kelompoknya. Teman-teman, perkenalkan. Oke, nah ini videonya sudah ada. Ini teman baru kalian. Halo, namaku Panca. Ih, laki-laki kau bawa boneka, rambutnya kusut belang-belang, kayaknya aneh. Halo Panca, aku Sila. Itu pasti mainan kesayanganmu ya? Siapa namanya? Aku juga punya di rumah. Bonekanya dibuat dari apa? Ini boneka rajut kesayanganku, namanya Garu. Aku selalu membawanya ke mana-mana. Wah, namanya Garu. Lucu sekali ya. Yang lain ada yang punya mainan kesayangan juga tidak? Aku kelereng, Bu. Bayangan, Bu, mobil-mobilan. Boneka kelinci. Wah, beda-beda ya. Meskipun berbeda, kalian harus bisa saling menghargai dan berbagi. Jadi seru kan bisa main bersama? Selamat siang ayah bunda semua. Hari ini anak-anak hebat loh. Kami kedatangan siswa baru. Dan anak-anak bisa menerima teman baru dan bermain bersama. Bisa hebat begini. Apa sih rahasianya ayah bunda? Kalau kami, setiap malam selalu ngobrol tentang apa saja keberagaman yang Sila temukan di sekolah atau sekitar rumah. Kalau Eka senang bermain dengan kakak dan teman-temannya di lapangan desa. Inilah kebiasaan kami, saling berbagi antara orang tua dan sekolah. Kalau Bunda Panca bagaimana aktivitas di rumah dengan Panca? Iya Bu, sebelum tidur biasanya anak-anak saya ajak mendengarkan buku cerita atau mendongeng untuk mengenalkan berbagai perbedaan di sekitar mereka. Seru sekali, di sekolah juga banyak bahan bacaan. Kalau ayah bunda mau bisa kami pinjamkan. Oh iya, ada juga video-video hasil produksi Paupedia yang bisa membantu ayah dan bunda mengajarkan tentang pentingnya mencintai keragaman kepada anak-anak. Tentunya saat menonton video harus kita dampingi sebagai orang dewasa. Seru ya, ada macam-macam cara mengajarkan toleransi. Mau? Boleh Bu. Di masa sekarang, sebagai orang tua, kita harus bisa memberikan ruang aman dan nyaman bagi anak dalam beraktivitas. Melalui aktivitas sehari-hari yang menyenangkan, orang tua dapat mengenalkan perbedaan yang ada di sekitar anak, dimulai dari lingkungan rumah. Selain itu, kolaborasi antara orang tua dengan pihak sekolah juga penting dilakukan dalam melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan. Mari ajarkan anak untuk bisa menerima, menghargai, dan mencintai perbedaan di sekitarnya agar anak dapat berkembang dengan optimal, senang berkolaborasi, dan memiliki keterampilan sosial yang membantu keberhasilan anak kita di kemudian hari. Mari kita wujudkan pendidikan yang aman dan nyaman, bebas dari kekerasan. Bersama cintai keragaman agar kita dapat merdeka, beragam, setara. Oke, jadi tadi ada video 3 menit yaitu tentang keberagaman. Nah, di sini
Siapa yang mau menjelaskan di video tadi ada apa aja ya? Mungkin, oke, silakan. Ada Mbak Isna. Oh, ada anak cantik mau jawab ini. Silahkan Mbak Isna, tadi di video ada apa aja? Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Jelas sekali Mbak Isna. Iya, mohon maaf karena jaringannya putus-putus jadi off cam. Jadi saya izin untuk memberikan pendapat dari yang saya amati tadi. Dari video tadi itu ada beberapa pembelajaran mengenai perbedaan. Jadi hal dalam perbedaan itu indah menurut saya karena dengan perbedaan itu kita bisa saling belajar untuk menghargai, kemudian menerima, dan berteman tanpa memandang perbedaan tersebut. Jadi dengan begitu kita dari video tadi diajarkan untuk toleransi sejak dini sehingga nanti tercipta lingkungan yang aman. Dan kemudian di akhir video tadi juga disematkan sebuah kalimat di mana bersama kita ciptakan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan serta mencintai keberagaman agar bisa bebas dan beragam serta setara. Seperti itu. Terima kasih. Nggih, baik. Terima kasih Mbak Isna. Betul sekali. Jadi di video tadi ada satu anak laki-laki. Nah, laki-lakinya itu baru masuk, dia pindah sekolah. Nah, di situ dia bawa boneka. Ada siswa yang ngejek, laki-laki kok bawa boneka? Nah, menurut kalian, apakah laki-laki itu tidak boleh bawa boneka? Boleh, Ibu. Boleh, laki-laki, perempuan itu sama saja. Boleh suka boneka atau laki-laki yang suka masak ada atau tidak? Ada. Ada, betul. Jadi tidak semua memasak itu harus perempuan, tidak semua yang suka boneka itu harus laki-laki, harus perempuan, tidak semua yang suka memancing itu harus laki-laki. Jadi perempuan dan laki-laki boleh suka hal yang bertentangan dengan biasanya. Lalu boleh next, kita langsung masuk, tadi kan sempat Ibu singgung nih tentang setelah mengamati video, kita akan mengerjakan LKPD. Nah, LKPD-nya akan Ibu kirim di grup nggih, anak-anak nggih. Lalu nanti dari LKPD-nya nanti akan Ibu tunjuk 3 atau 4 pasangan, 4 kelompok yang akan mempresentasikan atau menunjukkan hasil dari LKPD tersebut. Oke, LKPD-nya sudah Ibu share ya. Ibu kasih waktu 1 menit untuk mengerjakan, nggih. Untuk LKPD-nya akan segera Ibu kirim dan anak-anak bisa segera lihat di grup, nggih. Kita akan Ibu akan kasih materi sedikit lalu kita akan kuis dan akan Ibu kasih tugas. Oke. Silakan materinya dibuka. Oke, jadi ada kata identitas. Nah, identitas ini apa? Ada ciri, cara, jati diri dari seseorang. Nah, jadi jati diri atau ciri dari seseorang yang berbeda antara satu dengan lainnya. Seperti tadi, Mbak Zuhro itu dari Lampung, lalu Mbak Oriza dari Sidoarjo. Nah, itu berbeda ya. Tadi ada juga dari Mbak Kesha dan Mbak Mina. Kalau Mbak Kesha tadi suka sepak bola, kalau Mbak Mina tadi suka memancing. Nah, kan berbeda ya anak-anak ya. Oke, next. Oke, di sini Ibu ada 5 anak. Nah, 5 anak ini coba anak-anak lihat. Di sini apa yang Nah, di sini ada anak yang pakai baju merah putih. Nah, ini namanya Tono. Nah, Tono ini dari Madura. Nah, dia suka main gitar. Lalu ada yang berkerudung pakai baju merah. Itu namanya Rani. Rani dari Aceh.
dia suka memasak. Lalu yang di tengah ada pakai baju coklat tua sama coklat muda, ada namanya Joko. Nah, Joko ini dari Jawa Tengah, dia suka main sepak bola. Lalu yang nggak kerudung pakai baju merah ada Dewi dari Bali, dia suka baca buku. Lalu yang pakai topi beda sendiri itu ada Budi dari Padang, dia suka bernyanyi. Next. Nah, di sini Ibu mau tanya, setelah tadi kan ada teman-temannya yang baru ya, Tono, Joko, terus siapa tadi, Mbak Rani, dan ada 2 lainnya. Nah, setelah berkenalan dengan teman-teman baru, apa aja perbedaan identitas yang kalian temukan dari perkenalan tersebut? Siapa yang bisa angkat tangan? Oke, mungkin Mbak Isna. Nah, perbedaan identitasnya tadi apa aja nggih Mbak Isna nggih? Mulai dari tempat tinggal, kemudian apa ya tadi? Lupa, Bu. Oh, lupa. Oke, diingatkan lagi ya. Tadi ada yang pertama namanya berbeda, namanya beda-beda ya. Tidak ada yang kembar. Lalu yang kedua asal rumahnya beda-beda. Lalu yang ketiga ada hobinya berbeda-beda. Gitu nggih. Jadi ada 3 tadi. Nama, hobi, dan asal daerah. Lalu Asal next. daerah. Nggih, betul. Next. Nah, ini dia. Jadi identitas yang berbeda di perkenalan tersebut ada 4 jenis kelamin, nama, asal, dan kesukaan atau hobi. Next, Kak. Nah, jadi kalau kita bertemu perbedaan jenis kelamin, nama, hobi, lalu tadi ada asal daerah, sikap kita adalah yang pertama tidak boleh mengejek nggih teman ya adik-adik. Jadi gak boleh ngilokno temen nih. Nggih, walaupun nanti temennya ada yang kulitnya mohon maaf hitam atau mungkin yang rambutnya keriting, tidak boleh diolok-olok, tidak boleh diejek gitu. Lalu yang kedua harus main bareng, gak boleh pilih-pilih ya. Lalu yang ketiga bicaranya yang baik dan sopan. Oke, di sini Ibu ada kuis. Nah, silahkan semua mic-nya dibuka, kita jawab bareng-bareng. Yo, Ibu tunggu 1 menit. Ini jawabannya apa nggih? Mana yang Madura, yang warna biru, merah, orange, atau hijau? Biru. Biru, Ibu. Biru. Silakan Biru. centangnya 1, 2, 3. Betul atau salah? Betul sekali. Pak Madura berarti pakainya hitam merah hitam. Lalu dari Aceh, mana kira-kira dari Aceh tadi dari teman-teman yang dikenalkan Hijau, tadi? Ibu. Hijau Ibu yang Hijau. Kita cek apakah hijau benar. Betul sekali. Yang Aceh berarti yang pakai kerudung. Next, ada dari Jawa. Mana yang dari Jawa? Ungu, Ibu. Yang ungu Ibu. Oke, dicentang ungunya. Betul sekali. Ungu itu yang coklat lorek-lorek. Lalu ada Bali. Mana yang Bali? Biru, Ibu. Yang biru Ibu. Kakak kerudung. Cek biru. Ya. Yeay, betul. Kurang 1 pertanyaan. Yang Padang, yang dari Padang, yang mana? Oranye, Ibu. Yang orange. Orange. Betul sekali. Jadi tadi kita ada main game tebak asal daerah dari gambarnya dan semua betul sekali. Oke. Next adalah tugas. Kita dapat tugas nih. Tugasnya apa, Bu? Boleh dibuka dulu tugasnya. Nah, di sini ada 2 kartu. Yang pertama biru dan pink. Untuk warna biru itu khusus untuk yang laki-laki. Lalu untuk yang pink itu khusus yang perempuan.
Apa Bu? Tuliskan nama, umur, kelas, dan hobi masing-masing pada kartu nama tersedia. Jadi nanti akan Ibu kasih ya kartunya. Jadi di situ kalian harus menempel fotonya kalian, lalu mengisi, halo, namaku siapa, umurku berapa tahun, lalu aku kelas berapa, dan aku suka apa. Nah, tugasnya itu nanti akan ditempel di buku tulis kalian dan akan Ibu cek pada pertemuan selanjutnya. Apakah tugasnya terlalu berat? Tidak, Ibu. Oke, jadi Ibu harapkan semua mengerjakan dan nanti Ibu akan WA mama-mama kalian juga, nggih, bahwa kalian dapat tugas ini nanti dibantu untuk mengerjakan. Oke. Selanjutnya setelah ada dibuka, Ibu jelasin dan ini ada yang menutup. Nah, untuk menutupnya akan dilanjutkan oleh teman Ibu. Silahkan. Terima kasih. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Terdengar, Ibu. Terdengar, Ibu. Oke. Nah, hari ini kita telah belajar tentang identitas diri, yaitu ciri-ciri yang membedakan setiap orang, seperti jenis kelamin, namanya, asal daerah, dan hobinya. Kita juga mengenal nih pentingnya sikap saling menghargai perbedaan yang ada di rumah dan di sekolah. Ingat ya, setiap dari kita itu memiliki identitas yang beda-beda. Namanya beda, asalnya beda, hobinya beda. Jadi kita tuh nggak ada yang sama gitu. Nah, perbedaan itu adalah kekayaan yang harus kita hargai dan hormati bersama. Perbedaan itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Tadi udah dijelasin tuh di awal sama siapa ya, kalau nggak salah namanya Mbak Mina deh. Makasih ya Mbak Mina udah dijelasin Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi walaupun kita berbeda-beda, kita itu tetap satu, yaitu Indonesia. Nah, contoh kita harus menghargai perbedaannya. Nah, kita tuh ada temen nih beda suku, beda hobi, beda asal. Nah, kita tuh nggak boleh ngejek, nggak boleh ngolok-ngolok gitu. Kita tetap harus bermain, mainnya bareng, kemana-mana juga tetap bareng, nggak boleh ngejek-ngejek gitu. Nah, jadi kita udah belajar itu tadi semua kan ya, pasti bisa nih Ibu punya beberapa pertanyaan nih yang bisa dijawab oleh kalian. Nanti kalau yang bisa boleh raise hand ya. Pertanyaannya adalah, sebutkan 3 perbedaan yang telah kita pelajari hari ini. Ada yang bisa jawab? Kalau Ibu hitung sampai 3 nggak ada. Oh, ada Mbak Zul. Boleh. Baik Ibu, izin jawab. Jadi tadi yang 3 perbedaan itu ada jenis kelamin, nama, sama asal daerah. Betul banget ini yang dijawab oleh teman kita semua. Nah, dari perbedaan itu, kenapa sih kita tuh harus menghormati perbedaan itu? Ada yang bisa jawab enggak? Kalau nggak ada, Ibu tunjuk ya. Mbak Zakiah boleh nih jawab. Ya Ibu, maaf Ibu, ini jaringan saya macet-macet tadi Bu. Bisa tolong diulang pertanyaannya Bu? Boleh. Pertanyaannya, kan kita tadi mempelajari tentang perbedaan dan menghormatinya. Nah, kenapa sih kita tuh harus menghormati perbedaan itu? Gitu Mbak Zakiah.
Iya Ibu, jadi kita harus menghargai perbedaan itu supaya menciptakan kehidupan yang damai, rukun, dan mencegah konflik antar sesama. Serta kita juga bisa memperkuat persatuan Ibu, begitu. Betul. Terima kasih Mbak Zakia. Nah, dari semua ini ada yang masih dari semua tadi masih ada yang bingung nggak? Kalau masih bingung boleh raise hand ya. Wah, semuanya sebenarnya udah paham banget nih sama pembelajaran hari ini. Jadi, pembelajaran hari ini kita bisa menyimpulkan bahwa mengenal dan menghargai identitas diri dan keberagaman teman-teman itu sangat penting untuk menciptakan suasana yang harmonis dan menyenangkan seperti Mbak Zakia yang sudah dijawab Mbak Zakia tadi. Nah, kita udah di akhir pembelajaran untuk kali ini. Sebelum kita menutupnya, kita berdoa bersama-sama. Mungkin Mbak Oriza bisa dipimpin berdoa. Baik Ibu, untuk teman-teman mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa agar ilmu yang hari ini kita dapatkan dapat bermanfaat. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Bu. Terima kasih Mbak Oriza. Terima kasih semuanya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.